bahwa kita jangan lupa ini sekarang Filipina udah bangkit loh, bukan main. Program naturalisasinya bukan main dengan Indonesia. Mereka lebih banyak pemain naturalnya dibanding kita. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan pada episode kita kali ini tentunya kita akan membahas terkait persiapan Indonesia jelang menghadapi laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk mengupas terkait peta kekuatan kedua tim dan juga peluang dan komposisi materi kedua pemain, tentunya saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu, ini mungkin legenda komentator nih yang sangat luar biasa. Siapa lagi, langsung saja kita sapa Bang Edi Sofyan. Halo Kreb. Selamat datang Bang. Ya. Ini luar biasa nih. Saya siaran kayak tahun 1980-an nih, jadi senior banget nih legendanya komentator. Kalau sekarang kan mungkin yang komentatornya kan yang anak-anak generasinya udah generasinya Bung Toel, ada yang ada belum Bung tahu Opan, ya. Bung Ropan, Iya. Bang Ardi. Ini sekarang nih pasti. seniornya komentator nih mungkin ya tahun 80-an. God Jadi, blessing me. Mungkin pemirsa Pasti. juga harus tahu juga Bang. Iya. Mungkin pemirsa sama netizen juga harus Betul. tahu kalau Abang dulu komentator bola itu apa? Kompetisi dulu apa? Kompetisi Indonesia apa luar nih? No. Bang dulu Bang. Saya hampir nggak pernah untuk mengamati atau komentator sepak bola nasional. Hampir nggak pernah, Bung Kreb. Saya selalu memulai itu saya dari Piala Dunia 86. Ya, mungkin itu kita waktu itu ingat ya apa yang disebut goal by hand Diego Maradona. Saya di sana langsung menyaksikan bagaimana itu gol tangan Tuhan terjadi. Ya. Luar biasa. 86, 90 Italia, 94 Amerika, 98 Prancis, 2002 Jepang Korea. Nah, dari situ saya mulai agak mengurangi kegiatan ya. Nah, Copa Amerika saya 3 kali. Copa Amerika ya, itu yang di Chili, yang di Brazil, kemudian di Uruguay itu saya 3 kali tampil di sana. Kemudian Piala Eropa udah nggak kehitung lah udah. Ya sepanjang masa waktu itu dari 86 sampai hampir 2006 atau 2006 itu saya selalu di dunia pertelevisian sepak bola ya. Dan apalagi waktu zaman TVRI ya, masih satu-satunya TVRI kan, itu saya pemegang rating rekor 98% ya. Waktu itu rakyat Indonesia populasi masih 150 jutaan dan saya waktu itu betul-betul terima kasih sama Allah, Tuhan. Jadi saya waktu itu, kalau nggak salah Piala Dunia Italia deh, dan Amerika itu dapat report bahwa yang nonton saat itu lebih kurang ada 150 juta orang yang nonton. Dan itu tidak pernah terpecahkan sampai sekarang. Tapi itu perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Karena saya tidak pernah punya malam minggu. Kenapa? Ya. Anda bisa jawab kan? Karena pertandingan bola itu rata-rata Bener Bang. malam minggu, weekend kan. Ya, itu saya tidak pernah punya malam minggu dan saya pulang keluar dari studio itu selalu pagi-pagi. Pertandingan itu apalagi yang Eropa, itu mulai jam setengah 12 malam atau setengah 1 malam. Selesai jam 3, jam 4. Pertandingan yang tambah waktu. Adu penalti. Saya pernah keluar dari studio udah pagi, udah terang, saya kaget. Dan saya pernah saking ngantuknya Piala Dunia hampir 1 bulan kan. Itu saya tampil tiap malam sampai mobil saya nabrak trotoar. Tiba-tiba udah nempel di tiang listrik. Saya dalam keadaan tidur. Saya pernah semua ngalamin itu. Itu perjuangan panjang sekali. Siap Bang. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait peluang timnas Indonesia Bang. Ya. Walaupun kemarin kita kalah menghadapi Irak, tapi asa atau harapan kita untuk meraih 1 slot, 1 tiket untuk lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 belum sirna. Ya. Masih ada peluang menghadapi Filipina Masih. di laga pamungkas Grup F yang akan berlangsung Selasa malam. Masih. Menurut catatan Abang juga dong Bang nih. Ya. Menghadapi Filipina walaupun secara statistik nih kita unggul kan. Iya. Kita selalu, tapi Filipina yang sekarang tentu beda dengan Filipina yang sebelumnya. Oke. Nah, menurut Abang gimana Bang? Bung Kreb ya, sebelum saya jawab ya. Ini pertanyaan begini nih penting sekali ya. Karena saya juga selama saya nggak tampil di televisi, saya suka lihat ya di televisi. Ini koreksi juga ya. Kadang-kadang pertanyaan begini ditanya kepada seseorang yang tidak memiliki kualitas teknis, pengalaman teknis sepak bola. Nah, seseorang untuk mendapatkan predikat dia potensi terhadap sepak bola, terhadap teknik sepak bola itu kan harus mendapatkan satu pengakuan. Pengakuan itu apa? Diploma kan. Ya, saya sebagai mantan pemain, saya mantan pelatih juga, saya mantan manajemen saya paham gitu.
Nah, jadi kalau ada pertanyaan begini, nggak ada bedanya gini, Bung Rep ya. Anda menanyakan sesuatu diagnosa penyakit kepada seorang awam, pasti jawabannya tidak kompeten dong, iya nggak? Tapi kalau Anda tanya kepada seorang dokter spesialis, apapun yang dijawab itu adalah betul. Nah, dalam sepak bola itu ya begitu. Dalam sepak bola yang saya pahami, yang saya belajar ya, dari FIFA, dari manapun, itu kita harus akurat karena Anda betul-betul belajar tentang sepak bola, teknis sepak bola, disiplin ilmu sepak bola, A sampai Z-nya itu ya begitu gitu. Itu. Mungkin kalau Anda tanya seseorang yang tidak memahami teknis sepak bola, jawaban mengapa kemarin kita kalah lawan Irak, saya nggak tahu jawabannya apa. Ya, mungkin dijawabnya, itu blunder, itu wasit. Ya nggak? Waktu kita kalah sama Uzbek, ya, atau sama Irak juga waktu di Under 23. Itu kan dibilang ini wasit berpihak kepada Irak. Kita dirugikan oleh wasit apa? Sampai akhirnya, sorry to say ya, ada pengurus bicara kepada pemain, udah kalian jangan kecewa. Ini kita dirugikan oleh wasit, kita akan nanti ada kan? Kita akan komplain ke FIFA begini. Mengajukan surat protes. Bagi saya itu kesalahan besar. Kesalahan besar. Tim kalah, tidak boleh kita alasan apa? Kalah, you lose. Kamu semua kalah. Dan kita nggak mau di pertandingan akan datang ada alasan wasit ini. Kalau mau menang, ya menanglah. Lawan Korea, kita adu penalti, ya nggak? Dengan pemain Korea lawan 10 orang loh. Iya. Iya nggak? Kita masih belum bisa menang. Kita harus lewat adu perpanjangan waktu. Iya nggak? Kemudian adu penalti. Jadi artinya tetap aja gitu. Dan sepak bola itu bukan karena alasan wasit, bukan karena alasan ini kartu merah sebagainya. Nah, ini kembali ke pertanyaan ini ya. Ini sekarang kita menghadapi Filipina. Ya. Kita kemarin lawan Irak, ya. Kita kalah memang 2-0. Ya. Oke. Kalau saya dari mata saya seorang teknis ya. Oke. Pertama tim Indonesia main di GBK. Ya, itu keuntungannya luar biasa. Kita main di kandang sendiri, di depan publik sendiri, dan stadion penuh. Di depan presiden. Ya. Bagaimanapun secara psikologi ya, spirit ya, mental itu kita menang. Menang udah. Irak itu berada jauh di bawah. Mungkin Irak itu itu pemain nggak bisa tidur. Biasanya ya pengalaman pemain kalau untuk main di kandang lawan, kemudian dengan itu pasti main tuh min seminggu aja sebelum berangkat ke Jakarta pasti mereka udah mulai kena itu ya. Stres udah. Stres. Mungkin ada yang sakit perut, mungkin di jalan menyesuaikan makanan juga ya. Udara Jakarta beda kan dengan Irak. Itu banyak masalahnya. Banyak sekali. Kemudian pengenalan stadion. Pemain kita udah sehari-hari main di GBK. Mereka mungkin sudut lapangannya ini, itu semua masalah. Nah, itu yang sebetulnya harus dimanfaatkan oleh tim kita. Ya. Tetapi, Bung, untuk memenangkan suatu match, pertandingan, sekalipun main di kandang sendiri, itu tidak hanya karena keuntungan di depan publik, di stadion GBK, ditonton oleh presiden, dan sebagainya, nggak hanya itu. Kembali lagi, saya bilang tadi, teknis. Ya. Anda unggul di teknis, maka Anda menjamin akan menang pertandingan. Anda main bagus, kondisi fisik Anda bagus. Oke? Kerjasama Anda bagus di tim. Dan terakhir, strategi dari pelatih. Apa sih dari Sintayong terhadap tim kita kemarin? Ya. Kalau saya lihat nonton. Secara taktikalnya ya, gitu dari menit awal, itu kita pressure nyerang. Ya. Berarti ya, tugas dari Sintayong mungkin, oke, kita attack habis. Karena kita tuan rumah. Kalau saya, tidak harus begitu juga. Tidak harus begitu. Mungkin ini ada strategi. Oke, boy, 15 menit, you pengenalan dulu ya. Ball position. Ya, lihat situasi. Biar aja pemain Irak nggak akan naik kok. Dia dalam keadaan pressure. Nggak usah khawatir, main 2 kali 45 menit kok. You 15 menit, main yang enak. Kuasai itu bola. Foot to foot. Anda suka main kan? Anda terakhir main sama saya, bareng-bareng kita main bola. Jago juga kan? Kita mesti foot to foot jelas. Fred, ke belakang, ke samping. Biarin aja dulu. Gawang lawan biarin. Dia dikocok dulu. Sampai dia tuh nggak tahu, ini Indonesia mau nyerang dari mana sih ini? Kok dia putar sana, putar sini, narik ke belakang. Nah pelan-pelan mereka kepancing kan. Akhirnya mereka nggak sabar kan, keluar dari kandangnya. Mereka pecah tuh. Bek kiri ke kiri, bek kanan ke kanan, yang di lapangan tengah tidak rapat. Nah, di situ mulai atur penyerangan, seret, sampai mungkin ya bisa menciptakan gol. Ya, tidak seperti kemarin, pokoknya ada peluang beberapa tapi tidak gol-gol. Yes. Karena itu ada unsur pemaksaan, ada pressure. Kalau pressure,
secara psikologis pemain otomatis akan nutup, Bung. Akan nutup. Itu kotak penalti Anda lihat kemana pemain itu Irak, nutup dia. Nah, untuk memecahkan ini kan perlu dipancing. Nah, itu yang saya lihat kemarin, ya mungkin saya keliru ya. Tapi kalau saya lihat, mungkin tugas dari Sintayong seperti itu. Attack, serang, habis, kita mesti bikin gol lebih dulu. Nah, ternyata 1 kali 40 menit di babak pertama, nggak menghasilkan. Ya, bahkan, nah saya berharap di babak kedua akan ada perubahan. Ternyata juga nggak. Nah, sekarang Anda, energi kan bagaimanapun juga berkurang. Ya nggak? Pemain mulai letih. Ya nggak? Kontrol bola mulai salah. Dari 10 passing bola, 6 salah, 4 benar. Dari mulai kontrol bola, dari 10, 6 salah. Udah, saya lihat kok di depan gawang. Ya, mestinya dia passing, streak kalau nggak saya. Mestinya itu kan dia didempet 2 oleh fullback kok Irak. Dia pas aja ke kiri sedikit, itu free kok. Mungkin gol. Dia enggak. Dia ada pemaksaan. Nah, karena apa? Karena tugas dari itunya, dari pelatihnya sih, pressure, attack, bikin gol. Tapi kalau coba Anda ingat kemarin di Qatar, Messi, apa sih kurangnya Messi? Superstar. Bukan main Lionel Messi. Tapi Anda lihat waktu bikin gol yang ke Prancis, yang gol kedua atau ketiga? Kedua kalau nggak salah, yang dia soloran sendiri sampai ke pinggir gawang, seorang Messi masih bijak. Dia pas ke tengah, pemain yang free dan itu udah gol. Nah, ini contoh-contoh ya, Bung Krep. Mudah-mudahan saya berharap melawan Filipina jangan terjadi lagi gitu loh. Mentang-mentang kita tuan rumah, jangan terlalu overconfident. Mentang-mentang di depan penonton, ya. Kemudian tambah lagi nih, mungkin kita diunggulkan. Ya, karena Filipina poinnya di bawah kita, kemudian standar sepak bolanya yang lalu ya di bawah kita. Jangan lupa ini sekarang Filipina udah bangkit loh, bukan main. Program naturalisasinya bukan main dengan Indonesia. Mereka lebih banyak pemain naturalnya dibanding kita. Ya, dan mereka ada pemain-pemain yang main betul-betul di divisi 1, ini penjaga gawangnya dan sebagainya. Nah, ini mesti diwaspadai. Jadi saya sih berharap jangan terlalu over optimistik. Ya, mudah-mudahan Sintayong dengan pengalaman dia pegang Korea, pernah di Piala Dunia, pernah di Piala Asia, dia lebih wise lah, lebih bijaksana ya. Gini Bung Krep ya, akan ada moto di FIFA tuh ya, respect. Respect apa sih? Saya tanding lawan Anda, saya respect ke Anda. Sekalipun Anda di ranking FIFA-nya itu jauh di bawah saya, tapi saya respect sama Anda. Kemudian ketika kita bermain sepak bola di lapangan, saya respect sama Anda. Respect. Nah, kalau orang memulai dengan kita di atas Filipina, kita pasti menang. Udah deh, itu udah salah banget. Salah banget. Lebih bagus, oke, kita lawan Filipina, anggap kita belum ada poin. Filipina lebih bagus daripada kita. Kita berjuang, kita main yang bagus, kita suguhkan kepada supporter kita yang happy, main enjoy. Nah, kalau dengan cara itu, kemungkinan Bung Krep, kemungkinan tuh ya, kita akan menang. Tapi kalau sembrono, sembarangan, saya akan ada perjuangan. Sekalipun kita menang, akan ada perjuangan berat. Anda lihat nanti besok, ada perjuangan berat. Tidak mudah untuk mengalahkan Filipina. Dan mereka juga tidak akan mudah untuk mau mengalah jauh-jauh dari Filipina, dari Manila. Itu pasti dia juga digenjot sama presidennya. Dan mereka juga banyak pemain-pemain naturalisasi juga. Naturalnya banyak. Dan mereka itu pemain naturalnya jangan salah Bung Krep. Dia pegang reputasi juga. Ya, dia itu pasti. Saya pernah mendampingi Fabio Capello, ya, pelatih yang begitu besar di dunia, di AC Milan. Dia bilang pemainnya nggak ada. Dia bilang, oke yuk cross bola ke sini, ini nggak ada. Yang dia bilang apa? Lentini, waktu itu Lentini pemainnya. Lentini, Anda dikontrak sekarang 2 juta US dollar. Kamu mau naik nggak 3 juta dolar? Mau. Oke lah, main yang bagus. Itu kan motivasi. Jadi dia motivasi terhadap diri sendiri. Nah, sekarang pemain Filipina datang ke Jakarta. Dia membawa bendera Filipina, tapi dia membawa dirinya sendiri. Dia dikontrak loh di sana, di Eropa. Kalau dia main jelek, kontraknya nggak diterusin. Dicoret iya kali. Nah, ini yang saya khawatirkan. Nah, pemain-pemain kita banyak juga naturalnya ya. Banyak nih. Apakah begitu motivasinya? Tapi kalau motivasinya, saya nggak mau tahu ya, kamu main di GBK, kamu main yang bagus, kamu menang. Serang habis. Itu nggak menjamin. Tapi kalau umpamanya, katakan umpamanya siapa ya? Jay atau ini ada yang baru datang. Verdong, welcome you to national team, to Indonesia. Ingat ya, kamu bawa diri kamu sendiri. Kamu main yang bagus supaya kamu tetap di klub kamu.
Bahkan nilai. Nah, itu mungkin akan menghasilkan. Saya kira gambaran umumnya seperti itu, Bung. Jadi tidak ada sepak bola itu 2 tambah 2 4. Nggak ada. Bang, kalau menurut Bang Edi sendiri nih, kalau melihat, kalau kita berkaca pada pertandingan menghadapi Irak kemarin, komposisi materi pemain yang diturunkan oleh Sintayong itu mungkin sepanjang Sintayong memegang tim nasional. Kemarin pada saat menghadapi Irak itu yang terbanyak pemain diaspora 8 pemain. 8 pemain. Itu mungkin paling terbanyak yang pernah diturunkan oleh Sintayong. Nah, kalau menurut kacamata Bang Edi sendiri, melihatnya seperti apa sih demam pemain naturalisasi yang semakin banyak menghuni skuad Garuda kita? Yang tahu persis kan Sintayong. Ya, yang tahu persis ini kondisi pemain dari mulai si A, si B itu Sintayong, termasuk pemain yang baru masuk. Hanya dialah yang tahu. Ya, jadi saya berharap tidak ada orang yang instruks yang mengganggu Sintayong. Oke. Nah, jadi ketika Sintayong kemarin menurunkan 8 pemain natural, hanya 3, ya, itu menurut dia itulah tim yang terbaik yang untuk melawan Irak. Oke, itu menurut Sintayong. Nah, beda menurut saya. Tim under 23 ya, kemarin ini waktu di Piala Asia itu tampil bagus. Oke. Nah, sekarang kita gini Bung Krep. Cuma Anda lihat Jerman ya, waktu di 2010 sama di 2014 di Brazil, itu average umur pemain di timnasnya itu rata-rata 23 24. Coba lihat. Kenapa sih? Itu tim yang begitu bagus ya, tim under 20 ya, 4 besar di Asia, goodbye, thank you ya. Selesai. Enggak begitu caranya. Itu mereka udah bagus loh. Nah, dari 11 ini mungkin 6 kek atau 7 ini mesti jadi tim inti. Nah, baru pemain-pemain senior ini yang oke masukin tuh. Jadi bukan ini goodbye, dia bikin tim baru di tim ini. Saya berani taruh, Bung. Kalau itu tim yang under 20 dengan pola seperti itu lebih meyakinkan. Tapi oke lah, saya kembali lagi ini Sintayong yang punya ini ya, artinya pemahaman bahwa inilah yang terbaik. Sekarang kenyataannya apa? Lawan Irak kemarin. Kan seperti itu. Bahkan yang memalukan bikin blunder. Goalkeeper bikin blunder. Itu kan bukan level lagi sekalipun bukan di Piala Dunia ya. Masih Piala Dunia ya. Melakukan blunder seperti itu. Ya. Anda mungkin bisa menanya kepada seseorang. Oh itu blunder, itu salah ini. Loh, kita ada dalam ilmu sepak bola. Ya. Kalau bola ke belakang, itu pertahanan terakhir itu kan penjaga gawang. Ya. Itu nggak boleh ambil risiko. Dia harus clean up. Dia harus kick off. Dia mau dribbling, kemudian ada lagi yang bikin kartu merah, dia tackling keras. Kenapa nggak di screen aja? Di screen aja, itu kan sebebas-bebasnya pemain. Belum tentu kalau dia bisa bikin gol. Apalagi dari sudut sempit. Dia sudut sempit loh, dari pinggir sini. Dia sering tackle dengan ini. Akhirnya kartu merah, ini penalti. Untung penaltinya nggak masuk. Bolanya naik tinggi. Ya, coba kalau itu masuk. 3-0 kita, habis kita, malu di kandang sendiri. Oke, kembali ke yang ini, Anda tadi bilang 8 pemain, ya itulah yang terbaik. Nah sekarang datang pemain baru kan, Verdong, masuk. Nah apakah... Hadirnya 2 amunisi baru, ada Calvin Verdong, dan kemungkinan juga Jay Izes sudah bisa dimainkan. Berarti yang, yang kena kartu merah, out, diganti Jordi, ini kan. Nah sekarang gini Bu, ini kan dilema ya. Ini berarti satu tim, kalau 3 pemain dirubah, itu berarti 30% loh. Jangan main-main loh. Kalau cuma 1 orang ya yang diganti itu belum ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau sekali dicopot 3 masuk dengan waktu hanya 4 hari. Jangan salah. Kalau 4 hari katakan selesai lawan Irak istirahat sehari. Berarti baru latihan lagi hari kedua kan. Berarti hanya ada 3 kali latihan. Bisa nggak seorang Sintayong atau pelatih siapapun meramu tim menjadi tim yang solid, yang bagus, kerjasamanya gimana, kemudian memenangkan match dalam waktu 3 hari. Kita lihat besok. Itu kan perlu waktu, perlu pemahaman, perlu latihan berulang-ulang sampai saya ngerti Anda passingnya tuh gayanya begini, Anda ngoper ke saya tuh akurasinya begini. Chemistry-nya harus dapat. Harus. Nah, ini saya nggak tahu apakah Sintayong akan memaksakan dengan 3 itu di out, ini masuk, ya itu 30%. Itu aja. Itu akan ada pengaruh nanti. Seperti itu. Nah mungkin kalau kita bicara ke strategi gitu, kira-kira untuk meraih poin penuh di hadapan publik sendiri, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh STY sendiri untuk bisa mengunci 1 slot lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga lolos secara otomatis langsung tampil di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Saudi Arabia.
Oke, Bung Rev ya. Poin kita kan 7. Ya, 7. Di atas. Kemudian Filipina 6. Ya, kita punya sisa 1 pertandingan. Vietnam juga yang sama. 6. Sama. Ya. Ya, Vietnam 6. Nah, sekarang dalam waktu yang sama, Vietnam juga akan lawan Irak kan? Iya. Nah, sekarang apa mungkin Vietnam bisa memenangkan pertandingan lawan Irak? Ya. Mungkin main tidak. away Lagi ya. Kalau itu menang berarti poin dia tambah 9. 3, jadi 9. Nah, kita 7. Katakanlah kita jangan bicara muluk-muluk dulu lah, ya. Kita draw. Poin kita baru 8. Tapi dengan pertanyaan, mampu nggak Vietnam memenangkan itu? Dan kita menggantungkan harapan kita kepada tim lain. Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya, ini pertandingan ini tetap kembali seperti tadi, ya. Artinya Sintayong jangan menganggap remeh itu Filipina. Filipina udah sangat beda sekali. Nah, jangan juga mengulangi kesalahan seperti kemarin lawan Irak. Ya, jangan mentang-mentang ini tuan rumah, Filipina dianggap dia under daripada kita, kemudian main open, ya untuk menyerang kan berarti open ini, ya. Nah kalau menurut saya, ya udahlah, yang bijaksana aja gitu loh, ya main di kandang sendiri, coba main ball position dulu deh, 10-15 menit, ya lihat ini permainan Filipina itu seperti apa. Nah sambil begitu kan bisa lihat, oh ini bek kanannya lemah nih. Oh ini bek kirinya begini. Oh ini full back tengahnya suka nggak sinkron nih. Nah barulah bikin suatu pola untuk penyerangan. Tapi kalau dari awal kayak kemarin lawan Irak, nggak mau tahu lah, pokoknya press aja serang. Saya nggak tahu. Saya khawatirnya ada serangan balik, counter attack. Ya, kemudian back kita blunder lagi karena dia nggak mau melepas itu penyerang, dihajar lagi atau gimana. Nah itu saya khawatir itu aja. Jadi sebaiknya tetap Anda lihat. Waktu pertandingan Piala Dunia, siapa sih yang menduga Argentina kalah oleh Saudi Arabia? Ya. Siapa aja, silakan aja. Mungkin pas saat taruhan di dunia bangkrut semua kali itu. Iya nggak? Pasti orang pegang Argentina dong. Sampai dibilang where is Messi? Kalah dia oleh Saudi Arabia. Sampai pemain Saudi Arabia dikasih limosin sama rajanya. Ini luar biasa kan? Itu di Piala Dunia loh. Nah kenapa? Karena Argentina tidak menganggap bahwa Saudi Arabia itu jauh di bawah mereka. Dia tetap menghormati. Mana ada Scaloni bilang, oke, tomorrow kita lawan Saudi Arabia, kita bakal menang deh. Messi, ayo. Oke, gampang. Nggak ada. Mereka tetap, Saudi Arabia is the good player. Dia gini, terus itu respect, menghormati. Nah ini, saya dalam seminggu terakhir ini, Bung Rep, saya perhatiin, nggak ada tuh yang mengatakan, Filipina bagus, Filipina hebat, kita harus hati-hati. Nggak ada. Oh, kita berpeluang lolos ke putaran ketiga. Oh, kita main di kandang sendiri, kita bilang, nggak semudah itu. Pertandingan sepak bola itu ditentukan 2 kali 45 menit. Dan segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam sepak bola. Bisa terjadi, kalau nggak hati-hati. Jadi kalau menurut saya, ya mudah-mudahan Sintayong belajar dari kemarin yang lawan Irak itu, lebih hati-hatilah. Ya, artinya instruksi yang dia berikan kepada pemain itu jangan out, buka, serang. Ya, tapi bermainlah yang bagus, enjoy, Anda akan menang. Jadi kalau menurut Bang Edi, game plan apa yang harus diterapkan STY untuk bisa meraih poin penuh itu? Menghadapi ini kan ada 3 pemain mungkin masuk. Iya kan, 3 pemain masuk, 30% kan berarti itu. Suasana tim akan berubah. Kalau menurut saya udahlah, 15 menit itu dimanfaatkan untuk kerjasama dulu. Ball position, ya. Kan kalau saya lihat nanti kayak kemarin, Irak itu kan zona marking. Ya, zona marking. Nah, Anda tahu dalam studi teknis, ya, saya pernah di studi teknis Copa America. Kebetulan saya waktu itu ditugaskan untuk studi tim Brazil, nggak main-main. Ya, saya waktu itu oleh direktur teknik dari sepak bola Chili, federasi, Mr. Sofyan, you study teknik, 1 tim 4 orang untuk studi teknik tim Brazil. Saya bilang, gila, orang Indonesia saya suruh belajar tim studi teknis Brazil. Saya bilang, oke, Anda mampu. Saya pelajari, tek. Nah itu, jadi dalam sepak bola itu, Bung ya, itu ada semacam kan ada copy, ya artinya copyright. Sepak bola itu tidak akan ada yang namanya aneh-aneh, ya. Menyerang itu ada yang dari tengah, ada kiri, ada kanan, ada pass back, ada zona marking, ada pressure, ada attacking. Nah kemarin Irak itu zona marking. Kalau dalam studi teknik, kalau lawan zona marking, maka kita ball position, bukan nyerang, bukan nyerang. Jadi Anda bayangkan zona marking itu ya dia diem. Itu ada daerah-daerah yang dibuka sengaja supaya pemain Indonesia masuk kemudian dipres. Nggak akan jadi-jadi. Nah itu terjadi kapan gitu. Tapi kalau ball position, zona marking, Anda bayangin nggak? Zona marking itu dia diam, tuh pemain semua Irak, ya. Nanti mungkin besok, ini, oh kok ini dia bola sana. Karena
Itu kan ball position kan. Sampai dia jenuh. Ketika pemain jenuh mentalnya, kemudian bingung, kemudian kaptennya, oke, kita attack aja. Atau pelatihnya dari pinggir kasih kode, attack. Nah, ketika attack itulah maka muncul satu kesempatan. Nah, mudah-mudahan dalam match ini lawan Filipina ya, betul-betul Sintayong instruksikan jangan menganggap remeh untuk langsung attack. Ya, zona marque ball position dulu, membangun dulu satu kerjasama karena ada tim 3 yang main baru juga kan itu. Nah, dari situ baru mungkin setelah 15 menit lah atau 10 menit baru bisa untuk menyerang atau apa. Tapi jangan lupa ya, di belakang juga tetap harus dipertahankan. Apalagi ada yang baru kan masuk di sini. Nah, kalau tadi sedikit Bang Edi berbicara terkait lini belakang gitu. Bang Edi melihatnya seperti apa kalau kita berkaca pada laga menghadapi Irak Kamis lalu? Lini belakang 3 pilar belakang kita seperti apa? Kan kalau kita lihat kemarin 2 pelanggaran yang berbuah penalti ya. Dan 1 juga blunder yang dilakukan kiper Hernando Ari. Iya. Nah, mungkin Bung Edi ngelihatnya seperti apa? Lini belakang kita evaluasi. Nah, itu untuk menghadapi itu adalah dampak dari sebuah sebuah strategi karena attacking. Jadi si pemain belakang ya ada beberapa tempo dia kehilangan momen. Jadi ketika tim itu nyerang terus, si goalkeepernya sekalipun dalam sepak bola itu hitungan menit ya, 1-2 menit momennya hilang dia karena timnya nyerang terus. Itu konsentrasi dia pasti berkurang. Sekali di attack dia nggak siap. Seperti itu ya, itu ada dampak seperti itu. Nah, kemudian fullback. Saya lihat kemarin ya, karena kita nyerang terus, mereka karena kepancing terlalu naik gitu. Dalam sepak bola itu ada semacam you keep 30 meters zona tim. Pemain depan dengan belakang itu nggak boleh kurang dari 30 meter. Jangan ada jarak ya. Jarak track gitu ya. Nah, itu kemarin saya pelajari. Begitu dia nyerang, itu fullback kita ada yang naik loh. Lewat ke garis putih itu. Itu nggak boleh. Tetap dia harus bergantung di bawah. Selalu Anda lihat sepak bola Eropa, selalu ada fullback 2 itu, selalu standby di sebelum garis. Nah, kemana ada? Nah, ketika itu ada serangan seperti itu, dia nggak siap. Nah, apa yang dilakukan? Ya udah, sliding tackle aja keras. Itu keputusan yang salah kan? Salah banget udah. Akhirnya penalti. Penjaga gawang juga begitu. Karena dia ada momen-momen timnya nyerang terus, dia adalah lose sedikit 1 menit atau berapa menit. Nah, ketika diserang, dia secara mental nggak siap. Akhirnya dia bikin blunder itu yang harusnya dia kalau terus-terusan bermain itu kan terus enak. Tapi ketika tim kita nyerang terus, kipernya sempat diam ya dalam beberapa menit. Nah, ketika dia diserang, mentalnya nggak siap. Tapi kembali lagi, Bung, itu kan kematangan seseorang, kematangan individu dia kan. Mungkin dia di divisi 1 bagus, dia pemain Persebaya bagus. Tapi kan beda. Ukuran divisi 1 dengan pre-World Cup ini kan beda ya nggak? Lawannya beda, kualitas lawan pemain beda dan sebagainya. Nah, ketika dia bermain dengan yang kualitasnya ini, nah timbullah suatu kepanikan, ibaratnya kepanikan ya. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah dia akan diturunkan lagi atau gimana, saya nggak tahu Hernando ini, gitu loh. Tapi dia punya kesalahan besar. Gitu. Nah, mungkin kalau terkait lini tengah, Tom Haye dengan Nathan Choon yang pada saat Nathan main stabil banget. Irak kemarin juga Nathan bagus. Belum terlihat maksimal. Hanya saya lihat gini ya Bung Krep ya. Selama Sintayong melatih di kita, dia tidak menciptakan seorang playmaker kita. Kita nggak punya playmaker. Kita ini tim kita ini betul-betul 10, 11 ya sama. 10 ini sama. Ya, padahal dia udah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Itu waktu yang cukup untuk dia lihat dong, dari semua pemain ini mana sih yang bisa dikandidat menjadi seorang playmaker. Udah, dia pilih dia. Karena dalam satu tim kalau nggak ada playmakernya, ya inilah yang terjadi gitu. Sama rata semua. Oke lah, mungkin Sintayong seperti itu, karena Korea juga sama kan. Korea sama, nggak ada bintangnya gitu. Tapi kalau yang saya pelajari, Bung, di Amerika Selatan, selalu kalau pilih pemain, ya pertama kaki kiri. Ya, itu saya tahu banget ya. Oke. Cari pemain yang kaki kirinya. Dia cari pemain kaki kiri semua. Nah, yang kaki kanannya baru untuk ngisipin. Nah, setelah itu, setelah beberapa ini dia cari mana siapa nih? Oh, ini dia. Nah, dia dididik jadi playmaker. Ya. Saya ingat betul ketika tahun 91 atau 92 ya. Saya di Copa America, kebetulan dapat kehormatan diundang. Itu pelatih se-Amerika Selatan dikumpulkan, ada sekitar 120 pelatih lah, pemain nasional kumpul untuk melihat seorang Michel Platini, ya dia kan libero, dia itulah pemain yang pertama kali
dengan Franz Beckenbauer mempraktekkan what is the function libero. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sih latihannya? Saya lihat, oh rupanya begini. Jadi itu dilatih. Seorang libero dilatih untuk menjadi seorang playmaker. Pasti di kita enggak. Di kita ya tim aja. Nah ini juga satu kelemahan, kita tidak punya playmaker. Ya, Argentina punya seorang Messi of course ya. Ada lagi pemain tengahnya. Semua tim di dunia itu pasti ada seorang playmaker. Nah ini PR. Apakah ini ada perubahan atau enggak? Ya? Mungkin kita sebelumnya kita punya Firman Utina, Nah, Evan Dimas. Iya, persis gitu ya. Nah, zaman dulu Heri Kiswanto pernah ya itu apa ya? Memang itu dibutuhkan untuk tim. Oke, kembali ke ini. Jadi Bung Krep dengan tim yang ada ini dirubah 3 pemain masuk ya. Kita lihat besok ya. Kalau terjadi sesuatu perubahan yang betul-betul sangat prinsip ya, tim ini bukan lebih baik daripada ketika lawan Irak kemarin. Ya udah, itu kembali ke Sintayong. Oke. Tapi kalau lebih baik, ya udah, God bless, bagus. Dan tapi, mungkin kalau terkait lini depan mungkin, Pak Edi, gimana? Lini depan kita kan masih lini depan berarti menjadi ada, PR. Ya. Kan gitu, ada Ragnar Ortmann, ya. ada Rafael Struijk, ya. ada juga mungkin Marcelino. Nah itu mungkin seperti apa? Karena kemarin juga kan belum bisa nggak ada kerjasama gol gitu loh. Nggak ada kerjasama. Mereka masing-masing, jangan salah loh. Individu semua. Ada pemaksaan gitu. Saya lihat ya ada beberapa pemain yang free. Atau kurang aliran bola dari second line ke Bung Krep, itu depan. Kan buah daripada latihan. Jadi kita bisa kalau saya sekarang ketemu Sintayong, apa sih yang kamu latih terhadap mereka? Kok pemain depan kita seperti itu? Saya bisa saya bilang sama Sintayong. Nggak apa-apa, saya juga punya diploma FIFA kok. Ayolah, cuma dia punya pengalaman di Korea, saya enggak kan. Tapi sebagai pelatih kita punya disiplin ilmu dan punya prinsip. Kalau tim seperti itu, apa sih yang Anda latih? Ya itu kan waktunya lama kok, sekitar 2 minggu, 3 minggu. Kalau ada kerjasama itu tim depan, berarti itu adalah produk daripada latihan. Nah ini yang kemarin, saya nggak tahu. Ya itulah kembali menurut saya nih, instruksinya itu adalah, ini kita lawan Irak, main di kandang sendiri, pressure, serang, attack. Kita ciptakan gol lebih cepat, itu yang bahaya. Ciptakan gol lebih dulu untuk memenangkan pertandingan. Akhirnya pemain lepas semua. Takutnya malah feeling saya itu. Jadi bumerang gitu, Pak. Akhirnya bumerang. Gitu. Nah, kalau Filipina di mata Bang Edi, mungkin sepengetahuan Bang Edi seperti apa Filipina sekarang mungkin, Bang? Jauh lebih bagus daripada dulu, ya. Saya ketika melatih Garuda tahun berapa? Itu pernah kita menang lawan Filipina, saya lupa apa 9-0 apa 11-0 ya. Enak. Lawan Filipina kita tidak tidur pulas aja, besok tinggal ngitung bola aja. Karena statistik kita jauh, 28 kali pertemuan, kita 23 kali menang, 4 kali draw, hanya sekali jauh, makanya. Jadi ini yang terakhir ini aja, ya 3 tahun terakhir ini, kita hanya 1 kali menang, draw-nya banyak, bahkan dia pernah menang. Nah sekarang di para Filipina, oke, Filipina di bawah, ya di grup F ini ya, paling bawah. Nah siapa tahu dia juga, sekarang Indonesia kan lagi naik daun lah di Asia, iya nggak? Nah sekarang Anda bayangkan dong, pemain itu akan jauh termotivasi, akan jauh lebih punya tantangan. Lu boleh bicara tuh karena Indonesia lawannya hebat, tapi lawan kita belum tunduk. Ayo kita menangin. Coba. Bisa terjadi kan? Seperti itu. Nah, itulah makanya saya bilang lebih hati-hati. Jangan underestimate. Tidak ada dalam sepak bola underestimate. Mudah-mudahan besok betul-betul, saya sih berharap main bagus saja lah. Ya. Saya pernah saya pegang Persema Manado. Ya. Persema Manado. Itu udah mau degradasi. Ya gubernur cuma bilang sama saya, dibilang gubernur waktu itu Emang Indan, dibilang tolong deh jangan degradasi. Bukan degradasi, saya naikin bukan ini lagi dari mau degradasi sampai ke ranking 5 besar sampai 3 besar Persema Manado. Saya cuma bilang ke pemain apa? Itu pemain waktu main lawan apa ya? Itu gemeter. Saya lihat kamu kenapa kok gemeter gitu? Ini kayak gini. Ini kan sekarang gini ya sebagai kumpul. Kamu ketika masa kecil kan kamu pilih hobi sepak bola. Sekarang kamu menjadi pemain bola. Menjadi pemain bola yang bagus. Berarti Allah itu kasih jalan kamu sukses. Kamu bersyukur dong. Kecuali kamu disuruh main voli. Ini kan main bola. 1, kamu lihat tuh lapangan hijau bagus. Ayo dong, enjoy dong. Kamu passing bola yang bagus, kontrol bola. Ayo bermain. Nah itu. Dan akhirnya betul menang kita. Nah, seperti inilah. Karena saya pernah mendampingin Dick Advocaat ya. Kemudian Fabio Capello, saya pernah mendampingin beberapa pelatih besar lah udah.
pelatih Argentina yang Piala Dunia yang tahun 86 siapa itu? Aduh, saya pernah dampingin dia. Itu dia tidak pernah bicara masalah, oke boys, you attack, you win, nggak ada. Boy, you play good, ya, you play good because you are football player, you are professional player. You make happy with the people, okay? Messi look at people, is many thousand there, you enjoy. Nah itulah, makanya disebut Messi, Ronaldinho, itu pemain bola yang memiliki rasa kebahagiaan di dunia. Terbahagia. Kenapa? Karena dia enjoy. Dia punya dunia sepak bola, dia enjoy dengan sepak bolanya. Jadi dia tidak merasa tertekan. Nggak tegang main. Nah kalau Anda diinstruksikan, panik gitu loh, Bang. Anda lawan Irak, mudah serang panik pada habis. saat kita ditekan. Iya kan, pressure. Gitu. Beban kan? Tapi kalau banyak, you pemain bagus, you menjadi pemain nasional, teknik kamu bagus, ayo dong mainnya bagus, enjoy dong. Enjoy kok. Itu psikologi. Makanya dalam timnas dimanapun itu selalu dilibatkan psikolog. Di timnas kita ada psikolog, ada. Tapi pertanyaannya, apa dia psikolog sepak bola? Cek deh di PSSI. Pasti bukan. Kalau di sana itu psikolog sepak bola. Bukan psikolog dari rumah sakit diambil, dimasukkan ke timnas. Instruksinya beda, lain. Ya, mungkin itu juga balik lagi ke jam terbang gitu. Jam terbang, beda. Ya. Gitu. Oke, jadi saya berharap ya besok akan menjadi satu hadiah ya bagi kita semua. Dan saya nggak tahu apakah besok Presiden Jokowi hadir atau enggak, nonton lagi atau enggak ya. Ya kadang-kadang seorang kepala negara hadir stadion juga kadang jadi beban juga sih. Pengalaman ini kadang-kadang kalau presiden yang nonton pemain bebas gitu kan. Waduh. Tapi kalau presiden datang pressure pemain ada itu, jangan main-main itu. Itu beda itu. Nah, itu hal-hal seperti itu sekecil apapun dalam soal sepak bola itu harus diperhitungkan. Ya, untuk menuju ke Piala Dunia yang begitu jauh, ini di sini masuk ke zona ketiga, 2, 1 baru lolos ke sana. Itu ada roadmap. Dari mulai mereka biasanya Bung Rep ya, begitu selesai Piala Dunia, selesai nih Piala Dunia Qatar, itu dalam seminggu dia langsung bikin program roadmap untuk ke 2026. Itu selalu semua. Makanya yang langganan Brazil, Argentina, Jerman, itu ulang karena roadmap. Dia tahu, dia tinggal buka file aja kok. Oke, kita mulai dengan apa? Penunjukan pelatih, tim manajer siapa? Udah tentukan nih pelatih manajer. Langsung, oke, Anda tanggung jawab untuk Piala Dunia tahun 2026. Dia bekerja. Pemainnya siapa, latihannya mana, programnya mana, ini dibikin. Nah, Sintayong udah punya pengalaman. Saya yakin Sintayong ya ada persiapan untuk menuju ke sana gitu loh ya. Kita ingat ketika di Piala Dunia tahun kayaknya Amerika deh, di Amerika 94. Itu istri-istri pemain Jerman diundang ya ke Amerika dan boleh ketemu suami-suaminya. 1 hari, karena ini ada waktu kosong, rasanya 4 hari atau berapa gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan, apa sih? Itu waktu itu kalau nggak salah, siapa pelatih Jerman yang baru nih? Itu dia berpikir, ini pemain jenuh. Pemain jenuh ini, begini salah, begini. Ini ada sesuatu yang something happen yang nggak ini nih. Nah mungkin si pelatih bertanya, apa sih problem Anda apa? Anda kangen dengan keluarga? Nah dia, oh udah, keluarga panggil. Oke, sekarang free dengan keluarga. Ternyata besoknya mainnya bagus. Nah itulah sepak bola, Bung. Jadi saya suka menyebut ada golden 11 in football. Ya, dulu disebut ada 5. Saya pribadi, ya ketika saya menyampaikan tesis di Amerika Selatan, ketika saya dapat diploma FIPA, itu saya bilang 11. Kaget mereka semua. Saya paparkan 11. Player, coach, ya, kompetisi, lapangan, supporter, media, ya, financial, government, ya, kemudian ada sampai jumlahnya 11, psikologi semua. Kalau 11 ini betul-betul dipegang, bisa insya Allah. 2-3 aja, udah, itu berarti sembarangan. Nah, seperti itu, Bung Rep. Jadi kalau kita melihat peluang besok, jadi timnas kita bisa lah ya. Harusnya bisa menggapai 1 tiket untuk lolos ke Harusnya ketiga. bisa. Harusnya bisa. Saya di sini catat. Pertama, tuan rumah. Kedua, supporter. Ya. Ketiga, poin juga di atas. Keempat, spirit kita menang. Ya, kesempatan lebih besar. Ya udah, menangkan itu. Tapi saya sampaikan nih di sini ya, tidak mudah. Besok perjuangannya keras sekali, berat sekali. Dan Filipina itu akan mengadakan perlawanan yang berat. Jadi Sintayong harus clear taktikal, yes, clear organisasi bermain, clear transisi dan bertahan maupun menyerang. Kasih instruksi untuk serang, attack. Itu akan blunder lagi.
Hati-hati, seperti itu. Nah, kalau dari kacamata Bang Edi sendiri, kalau melihat demam naturalisasi yang ada di tanah air ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah Bang Edi juga sepakat gitu bahwasanya ini bagian dari akselerasi maupun shortcut untuk menggapai trofi dan prestasi kan tentunya. Nah, mungkin gimana kalau menurut pandangan dari Bang Edi ini? Bung Kreb, sepak bola itu di negara manapun itu ya yang menjadi tolak ukur itu kan prestasi timnas. Oke. Nah, timnas kita ini kan udah berpuluhan tahun lah ya. Prestasinya itu naik turun bahkan mengecewakan sebagainya. Nah, sementara ini masyarakat ini kan merindukan prestasi timnasnya kan. Nah, sekarang ada 3 opsi. Ya, ada 3 opsi bagaimana untuk mengangkat prestasi timnas. Ya. Opsi pertama, tebang abis itu tim senior. Tebang abis nih. Jadi timnas senior kita yang ini kita bicara sebelum natural ya. Tebang abis, kita menunggu yang dari bawah. Ya, apakah yang dari under 23, 21, atau mungkin 17. Tapi ini kan jangka waktunya panjang. Masyarakat nggak sabar, tetap ngukurnya tuh timnasnya kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand, memalukan, ya belum lagi ada kasus, ada itu, udahlah itu. Akhirnya tetap jelek kan. Nah, ada yang kedua, ya udah timnasnya tetap prestasinya begitu, tapi di bawahnya ada pembinaan, ada kompetisi, ada pembinaan junior, apa gimana. Itu juga lama, sabar nggak? Nah, yang terakhir adalah ya dengan sistem potong kompas. Kita kan banyak pemain-pemain yang kelahiran setengahnya ibunya orang Indonesia, bapaknya orang luar, atau sebaliknya begitu. Ya. Iya, keturunan. Dan mereka di sana bermain gitu. Nah, inilah yang terakhir yang memang, kalau saya, kalau Anda tanya tadi, ya saya 100% setuju. 100% setuju dengan pola ini, dan ini akan menjadikan satu gerbong awal, lokomotif awal yang akan bisa menarik semua. Jadi kita jangan melihat, saya juga lihat ada banyak pihak yang nggak setuju, bahkan negatif, bahkan menghujat, wah ini nih, salah, jangan. Ya, ini adalah program PSSI yang benar. Lakukanlah itu. Tapi dengan catatan, Sintayong yang dikasih kewenangan untuk memilih pemain natural, lakukan yang benar. Jangan asal milih pemain yang kualitasnya setengah, tapi dipanggil juga. Jangan, itu betul-betul natural yang bisa masuk di timnas, kualitasnya di atas pemain kita, dan masuk di tim kita. Untuk mengangkat prestasi. Itu ya. Nah, sekarang di luar teknis. Ya, di luar soal bicara soal sistem natural. Sekarang gini, Bung. Anda tinggal di Belanda, Anda orang Indonesia, ya, punya istri orang Belanda, umpamanya, ya. Terus Anda punya anak. Ini anak ini kemudian satu ketika mau membela negaranya, Anda bangga dong. Anda bangga, anaknya juga bangga. Kita nggak bisa larang. Ini saya ini setengah darah Indonesia. Nah, kita harus terima kasih justru. Ini masih ada orang keturunan kita yang mau pulang kampung main untuk timnas. Gitu. Jadi jangan hanya dilihat dari sudut negatif. Oh, ini merugikan pemain-pemain kita Liga 1. Justru motivasi. Kalau kamu masuk timnas, kamu harus lebih bagus daripada ini nih. Ayo kamu di Liga, ayo berjuang. Supaya kepilih oleh Sintayong masuk di tim. Itu baru benar. Jadi ini merupakan motivasi. Jangan dijadikan sesuatu yang kontraproduktif. Saya setuju. Gitu. Ya, mungkin gimana menurut pandangan Bung Edi terkait pemimpinan dari Sintayong sendiri mungkin di tim nasional? Oke, Sintayong ini bagaimanapun dia punya pengalaman ya. Di tim nasional Korea juga dia boleh dibilang ada prestasi ya. Apakah di tingkat Asia, pernah di tingkat Piala Dunia dia pernah juga bawa. Nah, ini udah satu modal yang bagus. Nah, tapi seorang pelatih, dia orang Korea, melatih timnas Korea, mungkin tidak ada masalah. Soal bahasa, soal budaya, hubungan, komunikasi, oke, udah. Tapi ketika dia dipakai di Indonesia, langsung ada masalah. Bahasa, ya, komunikasi, makanan, tata hidup, budaya. Nah, itu juga ada. Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap dengan seorang Sintayong atau pelatih asing sekalipun ya, yang seketika bisa instan mengangkat tim kita menjadi dari begini sampai begini semuanya ya. Nah, dan selama 4 tahun ini Bang Edi melihatnya udah berhasil lah meningkatkan performa positif. Iya, penampilan timnas iya, kita ya. Ranking Indonesia berubah, jauh berubah. Sekarang kita di ranking 135 ya, satu di bawah kan? Ya, bukan di bawah, di atas ya. Dibanding ini. Nah, itu satu prestasi. Kemudian yang semula kita lawan Vietnam, lawan Malaysia, lawan Thailand, tanda tanya. Sekarang kita udah ya terakhir kita lawan Korea bukan main ya di under 20 kita unggul gitu. Lawan tim-tim mana. Dan ini sekarang dunia mengakui bahwa Indonesia ini ada peningkatan. Nah, jadi kalau menurut saya sih soal Sintayong ini apakah akan terus
ya dikontrak untuk jangka panjang atau apa, itu saya kira keputusan yang harus dipertimbangkan daripada nanti Sintayong selesai nyari pelatih baru mulai lagi Dari nol lagi. dari nol lagi. Ini gaya kita Bung Grab. Jangan kita sorry itu ya. Saya hormat, saya respect terhadap Erick Thohir. Oke. Apa yang dia lakukan itu benar. Apa yang dia lakukan profesional. Karena dia punya pengalaman. Dia bukan orang teknis. Dia punya pengalaman, ya. Nah ini saya kira kita harus dukung keputusan dia. Dan tadi kembali kan, untuk sepak bola itu tidak hanya soal teknis pemain ini, tapi juga political will. Ya, seorang Erick Thohir dengan kedekatannya dengan Presiden Jokowi, kemudian Presiden Jokowi juga mendukung kepada program-program PSSI yang digalakan oleh Erick Thohir. Ini kan political will. Ya, yang selama ini tidak pernah tuh seperti itu gitu kepada PSSI. Malah kadang-kadang dijegal iya. Iya kan? Nah ini kan didukung. Nah udah tinggal masyarakat mendukung. Nah masyarakat mendukungnya apa? Jadilah penonton yang positif. Jadilah penonton yang objektif. Jangan timnas kita kalah, kemudian lawan Korea, blunder, sumpah serapah. Anda ingat nggak? Brazil sempat kalah sama Jerman 6-0. Di Piala Dunia 2014 kalau nggak salah ya? 7-1. Hah? 7-1. Bayangin 7-1 di kandang sendiri. Main di Brazil. Apa pemainnya ditumpukin sama telur busuk? Nggak ada. Tetap pesta aja karena dia tahu Brazil mainnya bagus gitu loh. Saya kira itu komentarnya. Saya sih melihat, ayo kita lihat lebih lebih terbuka, lebih moderat ya. Ini Indonesia ini sekarang udah seperti di situ. Jangan kita ketinggalan dengan hal-hal yang terlalu, mohon maaf lah ya, terlalu arogansi ya untuk nonton, pokoknya gampang emosional apa seperti itu. Dukunglah yang bagus. Siap. Mungkin terakhir Bang, closing statement dari Abang terhadap pertandingan besok mungkin seperti apa harapannya, dan juga mungkin harapan juga terhadap federasi kita yang sebentar lagi akan melakukan kongres tahunan hari ini gitu. Ya. Pesannya juga Bang buat federasi. Oke. Pertama mudah-mudahan ya ini besok Sintayong sama pemain nonton ini ya, saya berharap enjoy lah main. Ya, Anda bermain di kandang sendiri, di stadion kita, di depan penonton kita, ya. Jangan karena beban harus memenangkan pertandingan ini, tapi mainlah yang bagus, itu akan menuju pada kemenangan tim, ya. Nah, mudah-mudahan juga Sintayong tidak memberikan instruksi ya seperti yang kemarin ketika lawan Irak. Karena saya lihat kok dari kick off itu udah dilepas begitu. Nah, mudah-mudahan bisa ya step by step, sabar ya itu. Nah, kemudian untuk federasi ya ayolah didukung. Ya, kepemimpinan Pak Erick Thohir ini didukung, kemudian program-program naturalisasi dilanjutkan, tapi tolong jangan lupa ini divisi 1, 2, 3 sampai ke junior kita juga pembinaannya tetap berjalan. Kompetisi berjenjang. Iya, berjenjang seperti itu. Nah, kemudian kepada supporter kita lebih dewasa, lebih positif, sekalipun kita nonton di kandang sendiri, kembali respect, tetap hormati ya. Saya dulu ingat kalau nggak salah kalau kita main di Korea ya, itu kalau ada pemain yang jatuh cedera, itu mereka tuh berdiri kasih tepuk tangan. Itu loh, itu respect kan? Benar. Bukannya ini gaya-gaya ini udah lupakan ya, jangan ya. Oke, saya kira itu Bung Krep, saya terakhir ya, saya sih selamat kepada Sintayong, selamat kepada Erick Thohir ya. Tapi tolong ya, saya kembali dari awal tadi ya. Jangan ulangi pertanyaan soal diagnosa penyakit kepada orang awam. Ya, tanyalah kepada orang yang memang dia punya disiplin ilmu. Ini sepak bola ini begini. Saya bertahun-tahun, umpamanya saya di Amerika Selatan, itu saya lihat yang namanya analisa, pengamat. Ya dia itulah, karena dia itu mantan pemain, mantan pelatih. Nggak ada. Ini besok sembarang orang. Bayangin ada seseorang yang tidak punya kompetensi dalam soal sepak bola ditanya mengenai timnas. Anda bayangkan, timnas para Piala Dunia, coba bayangkan. Kadang-kadang pertandingan Piala Dunia. Untuk saya sih kayaknya nggak pas. Karena masyarakat itu perlu wawasan, ya pemahaman tentang sepak bola yang benar. Gitu loh. Itu yang namanya sliding tackle itu apa sih? Jangan tebas. Ya. Yang namanya oper bola ke belakang itu apa? Back pass. Yang namanya bola lambung itu apa? Crossing. Ya. Yang namanya one touch itu apa? Kan itu yang harus dikasih ke masyarakat. Bukan standar yang akhirnya masyarakat ke bawah nggak keangkat ke sana. Mudah-mudahan banyak perbaikan. Ya, insya Allah. Amin dan sukses untuk Indonesia. Siap. Baik Bang, terima kasih banyak Bang Edi atas waktunya luar biasa, ulasannya yang sangat
Ini saya Luar puasa biasa. lama loh, berapa tahun. Karena dipanggil Jadi kangen juga nih. oleh TV One. Terus ada teman-teman, ayo bang muncul. Saya ini udah puasa lama nih. Ya udahlah, saya kangen juga sama masyarakat kan. Benar bang. Ya. Yang penting yang pasti satu hal adalah besok timnas kita harus menang. Yes. Kemenangan Amin. adalah harga mati untuk bisa Amin. menggapai 1 tiket, Amin. lolos ke round ketiga. Kalau menang ya undang kopi, minum Oh kopi iya ya. dong, pasti dong bang. Kita harus ngopi bareng. Harus. Dan 1 tiket lolos langsung ke Round 3. Piala Asia. Oh, Piala Asia. 2027 Iya, di 27. Arab Saudi. Amin. Siap. Oke, mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Bang Edi Sofyan. Jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News. Akhir kata saya Faisal Kreb pamit undur diri. Salam One Corner.